Dosen hadir dengan NIM C24890048 dari kelompok 1 mata praktikum biologi perikanan. Di video kali ini saya ingin membagikan cara untuk analisis data pengolahan data makanan ikan. Mungkin langsung saja di sini saya sudah membuka Microsoft Excel saya dengan soal latihan Labcom. Nah, di sini kita mendapatkan data organisme, terus nomor ikan dan sebagainya pada yang nomor yang berwarna hijau ini. Dan di sini sudah saya tambahkan nama organisme yang sesuai dengan nama organisme yang di sini. Nah, langkah pertama adalah kita harus memastikan kalau nama organisme yang ada di sini sudah sesuai dengan nama organisme yang benar yang ada pada kolom sebelah sini. Rumus untuk kesesuaiannya sendiri itu adalah menggunakan rumus if, kemudian dalam kurung match. Nah, di sini kita memasukkan organisme Niscia. Kemudian untuk arraynya kita masukkan organisme yang ada di sini. Kita drag semua sampai yang bagian paling bawah. Kemudian di sini kita pilih 0 karena kita memerlukan exact value. Kemudian pada bagian sini untuk jika sudah sesuai saya memasukkan kata sesuai, dan kalau misalnya masih salah saya masukkan kata salah. Jika sudah langsung drag saja sampai ke bawah. Kemudian jika masih belum muncul sampai tulisan sesuai, pastikan kita mengganti organisme di sini dengan find and replace. Nah, kemudian kita bisa mereplace-nya dengan nama yang ada pada kolom yang paling kiri sebelah sini, dan pastikan semuanya menjadikan tulisannya sesuai. Setelah itu untuk bagian nomor unik ini akan kita jadikan seperti kode unik nanti untuk pada bagian VI dan OI. Jadi ini mudah saja menggunakan simbol dan untuk menyatukan nama organisme dan juga nomor ikannya atau nomor ulangan ini. Kemudian cari rata-rata, volume jenis dan juga volume rata-rata. Untuk rata-rata sendiri kita memasukkan average dari jumlah organisme yang ada di sini. Cukup mudah untuk ini ke bawah. Dan untuk volume jenis kita menggunakan rumus VLOOKUP dari tabel yang ada di sini. Jadi kita masukkan dulu, misalnya di sini saya menggunakan Niscia. Nah, lookup value-nya kita menggunakan Niscia. Kemudian untuk tabel array-nya kita menggunakan tabel organisme dan juga volume yang ada di bagian paling kiri. Nah, kemudian di sini saya memasukkan dua, karena di sini ada dua kolom, yaitu yang pertama organisme dan kedua volume. Jadi karena saya di sini mencari volume, saya masukkan dua. Kemudian saya masukkan false. Nah, di sini false untuk exact value. Itu bisa di enter langsung biar semuanya muncul. Kemudian untuk volume rata-ratanya sendiri adalah hasil perkalian dari rata-rata dan volume jenis. Oke, berikutnya kita bisa melakukan analisis indeks preponderance dan juga luas terlebih terlebih dahulu pada bagian di sini. Di sini saya pisahkan dulu untuk memudahkan. Nah, pada bagian sini kita pastikan untuk membuat kolom dari jenis organisme, yang kemudian ulangan. Di sini yang pertama adalah jantan dulu, terdapat beberapa ulangan sampai J59. Kemudian ada kolom untuk sigma V, VI, OI, VI kali OI, indeks preponderance, PIJ dan juga PIJ kuadrat. Untuk organismenya sendiri kita bisa mencarinya dengan sort and filter terlebih dahulu. Jadi untuk yang bagian sini adalah untuk jantan saja. Jadi untuk jantan ini kita copy semua, kemudian kita sort terlebih dahulu, dan kita akan mendapatkan sekitar 7 organisme yang ada pada jantan. Untuk memasukkan yang ada pada tabel pada kolom J ini, kita menggunakan
if error, dan juga VLOOKUP. Tujuannya untuk memasukkan nilai rata-rata yang ada di sini kita pindahkan ke sini sesuai dengan organismenya. Nah, di sini ini adalah fungsi dari nomor unik itu tersendiri. Jadi saat kita memasukkan rumus VLOOKUP ini, ya di awal ini kita memasukkan nomor unik. Jadi misalnya ini S2, berarti saya memasukkan bindul pia dan T1, bindul pia J1. Jadi pencariannya akan berdasarkan nomor unik yang ada di sini. Kemudian untuk tabel arraynya kita blok semua dari nomor unik hingga volume rata-rata. Dan di sini saya masukkan 2 karena saya kalau masukkan nilai rata-ratanya ke sini, dan ini berada di kolom nomor 2. Kemudian kita pilih false karena untuk nilai yang pasti, exact value. Kemudian di sini jika salah saya ingin mengosongi saja, atau mungkin jika tidak ada, seperti ini. Jadi misalnya tidak ada, kosong saja seperti ini. Nah, di sini untuk tabel arraynya sendiri saya bloknya dari atas sampai ke bawah. Jadi nanti untuk yang betina juga tinggal copy paste rumus ini saja dan mengganti bagian depannya saja, atau mengganti bagian nomor unik untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis. Semuanya sudah didapatkan dari semua organisme dan juga semua ulangan, langsung bisa kita mulai sigma V. Nah, sigma V ini merupakan jumlah, jadi kita memasukkannya adalah sum if. Sum if dari apa? Nah, di sini kita memasukkan range-nya adalah organisme ini, seluruh organisme. Kemudian untuk kriterianya sendiri merupakan jenis organisme yang akan kita cari. Di sini yang pertama adalah bindul pia, kemudian ada Chaetoceros dan seterusnya. Kemudian untuk sum range-nya kita memasukkan volume rata-rata yang ada di sini. Oke, jangan lupa untuk bagian range dan juga sum range-nya kita string untuk mempermudah pencarian. Kemudian untuk bagian kriteria tidak usah kita string, karena nanti akan otomatis organisme turun sendiri keluar. Kita membuat aplikasi untuk bawah ini jangan lupa dijumlahkan, karena akan kita pakai untuk menghitung VI. Nah, VI ini sendiri rumusnya adalah dari sigma V dari salah satu organisme dibagi dengan total keseluruhan dikali dengan 100. Kemudian untuk OI nya sendiri kita menggunakan rumus yang cukup panjang, karena kita akan menghitung setiap ini yang ada di sini. Nah, kita masukkan kon A. Kon A ini untuk menghitung keseluruhan dari mulai J1 hingga J59. Ada berapa jumlahnya gitu, seperti itu. Nah, kemudian dikurangi dengan kon blank. Nah, kon blank ini berapa bagian yang kosong, jadi berapa total kolom yang ada di sini dikurang kolom yang ada isinya, kemudian dikurangi dengan kon blank atau yang kosong, kemudian dibagi dengan seluruh kolom yang ada di sini dikalikan dengan 100. Kemudian untuk VI kali OI tinggal mengkalikan hasil dari VI kali OI. Pada bagian ini juga kita total. Ini untuk pada bagian indeks preponderan sendiri rumusnya adalah VI kali OI dibagi dengan sigma VI kali OI. Setelah mendapatkan ini, kita bisa memasukkan PIJ. Nah, PIJ sendiri itu dari VI dibagi dengan sigma VI yang ada di sini. Untuk setelah PIJ kita dapatkan, kita bisa mendapatkan PIJ kuadrat dari kuadrat yang sebelah sini saja. Dan juga kita harus menjumlahkan dari PIJ kuadrat itu sendiri. Kemudian kita bisa memasukkan jenis organisme dan membuat tabel jenis organisme dan indeks preponderans untuk mempermudah kita dalam pembuatan pie chart. Nah, di sini ada 7 organisme dengan indeks preponderans
yang tertera. Nah di sini saya buat lagi menjadi lebih kecil, dan di sini ada Rhizoloxenia yang menjadikan ikan jantan ini merupakan makanan utamanya adalah ini Rhizoloxenia, kemudian diikuti Thalassionema sebagai makanan pelengkap, Costinodystrus sebagai makanan pelengkap, dan juga Nixtia sebagai makanan pelengkap. Lakukan hal yang sama seperti yang jantan tadi pada betina, dan seperti inilah hasilnya untuk yang betina. Jangan lupa kita memberikan interpretasi sesudah kita mendapatkan data indeks preponderan dan juga pie chart-nya. Lanjut ke bagian tumpang tindih. Nah di bagian tumpang tindih ini kita membutuhkan data jenis organisme, kemudian PIJ kuadrat, PIB, dan juga PIB kuadrat. Nah kita di sini memakai jenis organisme yang sama karena ini merupakan tumpang tindih, jadi suatu sumber daya yang digunakan secara bersama-sama oleh suatu spesies atau lebih. Kita bisa mendapatkan data-data ini dari sheet sebelumnya di bagian sini, atau mungkin jika ingin lebih mudahnya, misalnya di kopas saja dulu semua jenis organisme jantan maupun betina dan juga PIJ ataupun PIB juga. Nah setelah itu kita memasukkan yang sama saja di sini. Nah di sini sudah didapatkan terdapat 5 organisme yaitu Costinodystrus, Crustacea, Nixtia, Rhizoloxenia, dan Thalassionema. Di sini sudah tertera juga PIJ, PIJ kuadrat, PIB, dan PIB kuadrat. Kemudian kita cari dulu nih PIJ kali PIB berapa. Hanya tinggal dikali saja PIJ dikalikan dengan PIB. Setelah itu kita total semuanya dari PIJ hingga PIJ kali PIB. Lalu kita buat tabel lagi untuk tumpang tindih. Jadi kita bisa mengetahui data yang biar lebih enak saja dilihatnya dari sigma PIJ kuadrat, sigma PIB kuadrat, dan juga TH atau nilai tumpang tindih. Nah rumusnya sendiri adalah 2 dikali sigma dari PIJ kali PIB per PIJ kuadrat ditambah PIB kuadrat, dan kita bisa melakukan hasil TH. Kemudian kita bisa menginterpretasikannya. Semakin menjauhi nilai 1, maka tumpang tindih relung ikan, organisme yang dimakan oleh ikan jantan dan ikan betina sedikit berbeda, seperti itu. Lanjut ke bagian hubungan volume panjang. Nah di sini kita membutuhkan 3 data, yaitu data nomor ikan, panjang total, dan juga volume rata-rata. Bisa didapatkan dari sheet 1 ini. Kita copy datanya dari nomor ikan, panjang total, dan nomor ikan, panjang total, dan juga volume rata-rata. Nah di sini karena saya tidak mengcopy semua data volume rata-rata, jadi untuk sum if-nya sendiri ini saya masukkan dari sini, cuman datanya saya masukkan langsung dari sheet sini, jadi tulisannya seperti ini. Jadi saya masukkan C3 dan C65 nya dari Russell relung, yaitu adalah nomor ikan, kemudian hubungan volumenya yaitu yang di sininya adalah di satunya atau nomor ikan, kemudian untuk yang bagian sini adalah bagian volume rata-rata. Sebenarnya kalau misalnya langsung di copy ke bagian sheet yang ini mungkin lebih mudah karena kita tidak perlu berpindah-pindah sheet, cuman karena tidak saya copy keseluruhan dan saya hanya untuk mencari volume rata-rata, jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan semua baik jantan maupun betina, kita bisa langsung menghitung
nilai A, B, dan juga R square-nya. Untuk nilai A sendiri kita menggunakan rumus intercept, dan untuk Y-nya, untuk nilai Y, kita menggunakan nilai volume rata-rata, dan untuk nilai B-nya kita menggunakan slope dengan untuk nilai X-nya kita menggunakan nilai panjang total. Untuk A ini kita memasukkan rumus intercept, dan untuk B kita masukkan rumus slope, dan untuk R square kita menggunakan rumus RSQ. Jadi untuk jantan apa yang di blok di bagian sini itu sama dari A, B, dan juga RSQ. Hanya saja kita mengganti bagian rumus depannya dari intercept, slope, dan juga RSQ. Untuk jantan kita hanya blok jantan saja, dan kemudian untuk betina hanya pada bagian betina, dan saat total ini baru kita masukkan semua data. Setelah mendapatkan persamaan A, B, dan juga R square-nya, kita bisa masukkan ke tabel yang baru. Di sini tabel persamaan umumnya, dan kita dapatkan untuk jantan sekian, betina, dan juga total dengan nilai koefisien determinasinya 0,94, 23,91, dan juga 8,67%. Setelah kita mendapatkan data-data ini, kita bisa melakukan interpretasi seperti ini dari jantan, betina, dan juga total. Untuk saya berikan contoh untuk jantan. Ini artinya setiap penambahan dan yang diberikan sebesar satu satuan, maka akan mempengaruhi kenaikan volume makanan sebesar 0,000093, dan nilai determinasi sebesar 0,9%, yang berarti panjang tubuh dapat mempengaruhi makanan total sebesar 0,94%. Begitu seterusnya untuk betina dan juga untuk perbandingan total. Selanjutnya kita bisa melakukan analisis panjang usus relatif untuk menentukan ikan ini masuk ke tipe karnivora, omnivora, ataupun herbivora. Di sini kita butuh 3 data dari sheet 1, yaitu ada nomor ikan, panjang total, panjang usus, dan setelah itu kita bisa mencari panjang usus relatifnya. Pastikan kalian sudah mengcopy 3 data ini dari sheet 1. Pastikan jangan ada yang terlewat baik jantan maupun betina. Nah, setelah itu untuk mencari panjang usus relatif cukup mudah, karena hanya tinggal membagi dari panjang usus per panjang total. Setelah itu kita bisa langsung tarik saja ke bawah dan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita bisa menghitung PW rata-rata dengan menggunakan rumus average dari sini sampai pada bagian ini. Jadi seluruh data ini kita cari rata-ratanya, dan hasilnya adalah 0,258. Nah, keterangannya adalah panjang usus rata-rata yang didapat adalah kurang dari 1, yang menandakan ikan merupakan ikan karnivora. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.